Snowflakes fall gently to the ground. The temperature drops and your shivers freeze all the rivers around. But I keep you warm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benny Purwanda. Jadi saya akan mencoba menjelaskan neural network atau jaringan saraf tiruan JST. Apa yang dimaksud dengan jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan atau JST ini adalah suatu sistem pengolah informasi dengan karakteristik yang menirukan bagaimana berpikir dan bertindak seperti manusia. Sehingga JST ini terdapat komponen yang disebut dengan neuron, seperti halnya manusia yang memiliki neuron-neuron di jaringan saraf. Berbicara tentang neuron tersebut ada jalur, di mana jalur-jalur tiap penghubung antar neuron tersebut memiliki bobot dan mengalihkan besar nilai sinyal input masuk dalam satu sistem tersebut. Jadi neuron-neuron tersebut itu akan menerapkan fungsi aktivasi untuk menentukan dengan cenderung menjumlahkan input-inputan yang masuk dalam sistem untuk menentukan satu output. Jadi output nanti akan tergantung dari fungsi aktivasi yang diterapkan oleh tiap neuron tadi. Dan neuron-neuron yang banyak tadi akan membentuk suatu jaringan, mana sistem pada jaringan tersebut itu ditentukan oleh yang pertama struktur pola pada jaringan, yang kedua adalah bobot koneksi pada layer to layer tadi, dan yang ketiga adalah fungsi aktivasi yang diterapkan oleh tiap layer tadi. Sangat menentukan sekali. Berbicara tentang fungsi aktivasi, di mana fungsi aktivasi ini cukup penting untuk menentukan suatu output. Fungsi aktivasi ini ada dua, yaitu linear dan yang kedua adalah logaritma. Bicara tentang linear tentu saja kita berbicara dengan wilayah yang linear, sehingga conventional programming bisa bermain di situ dan tidak perlu non-linear programming. Malah susah kalau kita menggunakan linear programming apabila kita berada di daerah yang linear, suatu yang linear. Yang kedua adalah logaritmik, di mana keduanya itu memiliki kurva, yaitu pertama kurva biner dan kurva bipolar. Dan untuk JST ini kita menggunakan fungsi aktivasi logaritma. Nanti kita akan mencoba mendemokannya dengan menggunakan toolbox di MATLAB. Nanti kita akan mencoba mendemokannya. Kemudian berbicara tentang jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan tidak cuma untuk mengolah suatu informasi saja, tapi dia juga mampu menyimpan informasi. Jadi pada jaringan saraf tiruan nanti akan bekerja secara paralel dan terdistribusi dan tersebar, dan nantinya akan menyimpan learning hasil training tadi dan akan memberikannya learning tadi ketika dibutuhkan pada saat performance. Jadi di sini untuk meningkatkan kinerja dari sistem jaringan saraf tiruan itu akan dibutuhkan lagi yang namanya hidden layer, itu layer antara input dan output. Pada hidden layer itu akan berisi jaringan-jaringan seperti apa yang kita akan buat, seperti apa arsitektur jaringannya, nanti akan menentukan bagaimana jaringan tersebut dan berpengaruh pada outputnya juga, tidak hanya fungsi saja. Nanti kita akan mencoba menemukan. Kembali berbicara tentang input atau wilayah-wilayah atau kapan kita menggunakan non-linear programming atau kapan kita tidak menggunakan non-linear programming, yaitu ketika input ketika ada suatu kejadian atau suatu masalah di mana di situ terletak ada suatu sensitif. Langsung aja kita ke contoh. Kalau kita cuma ngomong seperti pengertian saja, kita akan kesulitan menggambarkan seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita ngomong A atau saya ngomong A, kemudian teman saya ada yang ngomong A, ada yang ngomong A juga, itu akan masuk dalam satu sistem jaringan JST tadi, dan output yang diharapkan JST tadi adalah A dari bentuk-bentuk pola-pola input yang berbeda-beda. Seperti saya kalau bilang A seperti ini A, teman saya bilang A, ada yang
O, ada yang besar, atau anak kecil bilang A juga Anda bisa bayangkan bagaimana anak kecil bilang A, anak siapa orang tua juga bilang A, Anda bisa membayangkan seperti apa. Tapi ketika input tadi dengan memiliki beda dan memiliki sensitif, ada sensitif di sini, itu masuk dalam satu sistem tersebut, maka keluaran dari sistem tersebut adalah A. Di sini adalah letak ketidaklinearan, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah input A itu yang akan, misalnya input 1 itu nanti outputnya adalah A, input 2 nanti outputnya adalah B, karena kita tidak bermain linear di sini, tidak ada conventional programming di sini, karena kita bukan expertnya. Yang menjadi expert di sini adalah software itu sendiri. Jadi di sini kita akan menyusun seperti apa nonlinear programming, sehingga ketika input yang berbeda atau banyaknya input tadi akan diterapkan dalam fungsi aktivasi untuk menentukan outputnya seperti apa. Kita akan mencoba mendemokannya. Di sini kita berbicara tentang implementasi dari jaringan saraf tier 1 itu sendiri. Suatu contoh, kita berbicara tentang bakteri, misalnya dalam suatu image processing saja. Nanti kita akan dengan inputan seperti gambar, image itu diharuskan, ini bisa menjadi persyaratan dari jaringan saraf tier 1 itu sendiri, yaitu input atau yang masuk ke dalam sistem itu harus bisa dikurvakan, satu variabel harus bisa dikurvakan untuk bisa diolah sesuai dengan training apa yang sudah ditrainingkan oleh software itu sendiri, seperti itu. Pada suatu image itu nanti harus kita kurvakan, entah itu dalam bentuk histogram atau yang lainnya, dalam bentuk pixel atau dalam bentuk matrix. Tentunya harus dapat dikurvakan di situ. Kemudian setelah masuk dalam suatu sistem, nanti sistem akan bekerja, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa output dari sistem yang sudah kita buat tadi, karena sistem akan bekerja dengan sendirinya sesuai dengan apa yang telah dilatih, kita latih pada sistem itu sendiri, karena yang akan menjadi expert adalah sistem itu sendiri. Seperti itu. Nanti kita akan mencoba menemukannya seperti apa. Berbicara tentang jaringan saraf tier 1 kembali, yaitu dari segi teknis itu kalau kita menggunakan MATLAB itu sudah banyak sekali toolbox, tidak hanya neural network tapi juga BaCiLogix. Ada BaCiLogix, ada image acquisition, ada image processing, ada signal processing, ada filter design, dan lain sebagainya. Ada kontrol simulasi seperti apa kontrolnya, itu banyak sekali toolbox. Kita hanya perlu memanggil fungsi itu saja, kita inputkan, kemudian kita masukkan itu saja. Sangat powerful sekali MATLAB. Tapi jika kita membangun sendiri bagaimana screen itu sangat susah sekali. Tapi kita lihat bagaimana dapat Anda lihat seperti apa matematis dari arsitektur pola pada jaringan saraf tier 1 itu sendiri sangat rumit, dan saya sendiri masih belajar dan saya masih bingung bagaimana memahaminya untuk dari matematis dari jaringan saraf tier 1 sendiri secara matematis, dan sangat sulit sekali kalau matematis seperti dalam bentuk matrix itu dimasukkan dalam suatu software. Itu sangat dalam bentuk suatu coding itu sangat sulit sekali. Karena kemarin saya juga pernah kuliah di sistem sanasi sinyal. Di situ ada transform discrete Fourier transform. Di situ adalah dalam bentuk nilai matrix seperti itu. Secara matematis matrix bisa kita lakukan dengan manual, tapi secara software itu sangat sulit sekali. Kita harus menggunakan looping berkali-kali untuk bisa mendeteksi bagaimana spektrum yang dihasilkan oleh sinyal yang amburadul, sinyal yang banyak noise-nya, itu sangat sulit sekali, dan saya kesulitan sekali untuk memahaminya. Kemudian kita akan berbicara tentang seperti apa jaringan saraf tier 1 itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya jaringan saraf tier 1, seperti halnya jari. Nah, isi di jari itu ketika kita menempelkan pada scanner itu posisinya tidak harus tepat seperti ini.
tidak tepat seperti itu, tapi bisa aja bengkok sini. Itu kan banyak sekali faktor-faktor dari orang yang di scan tangannya. Nah disitu ada kesensitifan dari nilai input, dan di situ nonlinear programming sangat bermain sekali di situ. Bisa dicari tidaknya itu, dan masih banyak lagi hasil implementasi jaringan saraf tiruan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan mencoba mendemokannya seperti apa gambaran dari jaringan saraf tiruan itu sendiri. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana gambaran umum daripada jaringan saraf tiruan atau CST. Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikannya dalam software MATLAB. Sini saya akan menggunakan MATLAB untuk mencoba mendemokan bagaimana membangun suatu jaringan saraf tiruan. Ya, sini saya sudah terinstall MATLAB 2008A. Ya, jadi di MATLAB ini ada banyak sekali toolbox yang bisa kita gunakan, tidak hanya neural network tapi ada banyak yang lain. Kita coba melihatnya di start. Ada toolbox, di sini ada banyak sekali toolbox seperti filter sign yang digunakan untuk analisis sinyal analyze. Kemudian ada fuzzy logic. Ya, fuzzy logic juga digunakan di sini. Ada toolboxnya juga, ada image acquisition. Image acquisition ini biasanya kita digunakan untuk interface antara graph user interface atau GUI dengan webcam. Kemudian ada image processing, ada instrument control dan sebagainya. Di sini kita akan menggunakan neural network. Ya, ini dia neural network tool. Ya, kita klik aja, kita dapatkan data manager dari neural network. Ada input data, ada target data, ada jaringannya, dan ada outputnya yang nanti kita akan bangun sendiri. Ada juga cara cepatnya atau shortcutnya untuk menggunakan neural network tool dengan mengetik NN tool seperti ini. Ya. Setelah ini kita akan mencoba mendemokan. Saya akan mencoba mendemokan seperti apa kita jaringan saraf tiruan bekerja. Pertama kita akan memasukkan data input berupa matriks. Sini saya sudah membuatnya contoh dari data input untuk inputnya dalam bentuk matriks seperti ini. Ya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa tiap neuron itu akan menjumlahkan input dengan menerapkan fungsi aktivasinya untuk menentukan outputnya tadi. Jadi di sini kebanyakan input dan lebih banyak daripada outputnya, karena di sini ada letak sensitifnya atau dengan banyaknya input yang akan masuk ke dalam sistem itu. Setiap input memiliki nilai sensitif sendiri-sendiri sehingga sangat sulit dan bersifat non-linear untuk bisa menentukan outputnya. Jadi kita harus mengkurvakan input yang kita masukkan dalam sistem jaringan saraf tiruan tadi. Seperti ini. Saya akan mencoba memasukkan suatu matriks sebagai input. Ya, seperti ini. Kita transposkan. Kenapa harus ditranspose? Karena kita harus membangun di sini ada banyak sekali baris. Jadi kita harus ada banyak sekali baris sehingga kita harus mendatarkan atau mentransposkan atau membalikkan sehingga baris yang ada itu kita buat menjadi dua baris dan banyak kolom seperti itu. Ya, seperti ini. Ya, 41 51 ya seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi data target. Untuk target data di sini ada input data. Ini data input, ini input data. Dan kita harus masukkan target dengan data sebagai berikut. Sama dalam bentuk matriks. Ya, seperti ini. Kita juga harus mentransposnya agar sesuai dengan input.
Ya, seperti ini. Sekarang kita akan memasukkan data input yang sudah kita buat di workspace ini. Kita klik import. Nah, di sini ada import from MATLAB workspace dan ada load from this file. Biasanya di this file ini adalah dalam bentuk interfacing tadi, mungkin image atau dan lain sebagainya. Di sini kita gunakan metode dari MATLAB workspace. MATLAB workspace kita masukkan input. Kita masukkan di input data seperti ini. Ya, sudah masuk input data. Kemudian di target. Ya, import. Ya, sudah masuk. Oke, sekarang kita akan membangun jaringannya. Kita klik new. Di sini ada banyak sekali tipe dari jaringan. Yang network types ada feed forward back propagation, kemudian ada feed forward distributed time delay, ada feed forward time delay dan sebagainya, ada linear layer cycle dan training. Ya, di sini kita menggunakan feed forward back prop. Kemudian kita select input dan select target seperti ini. Ya, kemudian kita pilih number of layer. Itu kita bisa 2. Itu terserah dari programmer. Nah, semakin banyak layer, itu nanti iterasinya akan juga semakin banyak. Karena layer juga mempengaruhi kinerja. Semakin banyak layer tentunya performance akan semakin bagus pula. Di sini saya untuk demo ini saya gunakan 4 saja. 4 dulu saja. Kita create. Ya, sudah masuk network 1 seperti ini. Oke. Sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk dari jaringan yang sudah kita buat ini. Ya, seperti ini. Ada layer dan ini adalah hidden layer. Ada input dan ada output. Kemudian kita train. Kita akan melakukan pelatihan untuk seperti yang sudah kita buat lagi. Kita masukkan input dan target seperti ini. Kemudian kita train. Ya, ada 6 iterasi dan berhenti di epoch 1000. Kita sudah melakukan training pada sistem yang sudah kita buat. Kita bisa melihat bagaimana plot untuk performance. Wow, seperti ini. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana regresinya atau tiap-tiap target. Di sini ada data. Ya, seperti ini. Kita bisa melihat train stage. Wow, seperti ini. Ada epoch mana ada 6 iterasi. Ya, kita sudah melakukan training. Di sini kita sudah melakukan training untuk jaringan saraf tiroid yang sudah kita buat. Itu dengan membandingkan antara antara input dan output. Ya. Sekarang kita akan mencoba mengujinya. Kita save dulu. Kita export, select all, kemudian save. Ya, kita misalnya kita beri nama Ngadirojo. Kita save. Ya, seperti ini. Oke. Kita close. Sekarang kita akan mencoba memasukkan nilai. Misalnya di sini ada 5 dan 5. Input pertama ada 5, input kedua ada 5. Ada 2 inputan di sini. Dan diharapkan itu menghasilkan nilai kurang lebih 10. Kita coba saja masukkan matriks 5. Ini kita out. Kita ketik. Ya, seperti ini. Ya. Data yang keluar adalah 8,5217. Seperti ini. Jadi ketika di titik ini ada input di sini, maka yang keluar itu ada pada daerah ini. Nah, disinilah number of layer itu sangat berperan penting sekali. Karena kita hanya menggunakan 4, jadi tidak sesuai dengan kita harapkan. Nah, disinilah nonlinear itu sangat terlihat sekali bagaimana tidak ada conversion programming di sini, tidak ada program seperti if then di sini yang kita sebagai expert, tapi di sini sebagai expert adalah software itu sendiri yang menentukan outputnya adalah software itu sendiri, karena kita sudah melakukan pelatihan pada software itu sendiri. Seperti ini. Ya, kita coba lagi, yaitu misalnya di 5,1 atau 0,0 untuk nilai B. Seperti ini. Ya.
0,0 itu keluarnya harus enggak, tapi diharapkan adalah pada nilai 0. Di sini yang terlihat adalah 0,7 atau hampir mendekati 1 malah. Di sini sangat tidak linear sekali, sangat terlihat sekali ketidaklinear dari program yang kita buat. Seperti ini. Seperti inilah bagaimana kita membuat gambaran dari jaringan saraf tiruan, dimana dari input yang kita masukkan yang dengan targetnya sedemikian hingga yang diolah tadi yang kita sudah olah dengan menggunakan tool pada neural network akan menghasilkan hasil yang tidak linear sama sekali. Di sini sangat terlihat ketidaklinearan dari non-linear program yang kita buat sekali. Sekian dari demo kali ini. Terima kasih. Ya, kita sudah berhasil mendemokan seperti apa jaringan saraf tiruan itu dalam menggunakan toolbox dalam software MATLAB. Seperti yang kita lihat tadi, seperti apa inputan yang kita masukkan dan target, dimana di situ kita tidak tahu apa yang terjadi outputnya yang akan di outputkan yang dikeluarkan oleh sistem, karena di situ sebuah sebagai ekspornya, bukan kita sebagai ekspornya. Padahal jika kita lihat secara linear, apabila nilai output tadi adalah 00, itu diharapkan target atau output itu adalah 0, tapi software better lain yaitu 0,7. Itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Sangat terlihat sekali ketidaklinearan dari program dari neural network tool ini, sangat terlihat sekali. Kemudian kita sudah melihat bagaimana performance untuk trainingnya dengan menggunakan toolbox. Sangat mudah sekali menggunakan MATLAB untuk toolbox trainingnya dengan menggunakan toolbox itu saja. Kemudian kita sudah bisa melihat seperti apa inputan yang kita masukkan dan keluaran yang masukkan kita juga tidak tahu. Itu sebagai expertnya dapat sangat sekali kita lihat ketidaklinearan, aura ketidaklinearan dari software yang kita buat tadi. Mungkin ini saja untuk mereview jaringan saraf tiruan atau neural network. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata, dan saya sangat mengharapkan sekali kritik dan saran untuk saya, sehingga saya bisa memperbaikinya. Saya sangat berterima kasih dan sangat mengharapkan sekali kritikan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.